Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sana dari kelas 2C dengan NPM 062530701478. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil praktikum routing dan switching modul 2 yaitu mengenai konfigurasi static routing dan default route menggunakan Cisco. Jadi, tujuan dari praktikum ini adalah menghubungkan beberapa jaringan LAN yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi melalui router. Langsung saja. Nah, untuk topologinya, saya masih memakai topologi yang terdapat pada modul 1. Jadi, ini untuk kondisi awal, masing-masing router itu hanya mengetahui jaringan yang langsung terhubung dengannya ya. Jadi, komputer pada LAN yang berbeda itu belum bisa saling berkomunikasi. Untuk memastikan kondisi awal jaringan ini, saya jalankan perintah show IP route. Dilihat di sini memiliki connected route yang ditandai dengan huruf C ini. Selanjutnya, saya melakukan ping dari satu LAN ke LAN yang lain, dari PC1 ke LAN 1 ke LAN 2 dan LAN 3 ya. Di sini hasilnya replay, tapi ada tulisan destination host unreachable yang berarti ya router tidak menemukan jaringan tujuan karena router belum memiliki informasi routing menuju jaringan tersebut. Selanjutnya, saya melakukan konfigurasi static routing. Static route ini digunakan untuk memberitahu router secara manual jalur menuju jaringan lain ya. Nah, jadi perintah yang ini digunakan untuk menambahkan jalur menuju jaringan lain melalui router tetangga sebagai neck hub. Konfigurasi untuk router 2 dan router 3 saya juga melakukan konfigurasi yang sama. Jadi sehingga setiap router itu tahu jalur menuju jaringan lain. Setelah konfigurasi selesai, saya cek kembali routernya show IP route. Nah, dan sekarang tuh terlihat tanda S. Itu nunjukin bahwa static route itu sudah berhasil ditambahkan. Jadi, router itu sudah memiliki jalur menuju jaringan lain. Setelah static route dikonfigurasi, saya mencoba kembali melakukan ping antar jaringan. Dan kali ini pingnya berhasil. Nunjukin bahwa jaringan sebelumnya itu terpisah, sekarang sudah dapat saling berkomunikasi melalui router. Nah, kalau dalam konfigurasi static routing ini, kesalahan yang bisa terjadi itu atau error yang bisa terjadi itu biasanya alamat network tujuannya tuh salah, terus alamat networknya itu tidak sesuai, atau interface routernya itu belum aktif gitu. Jadi router itu tidak akan menemukan jalur yang benar, sehingga komunikasi antar jaringan akan gagal dan ping akan menghasilkan destination host unreachable atau request timeout biasanya. Selanjutnya, saya jelaskan default route. Jadi default ini digunakan ketika router tidak memiliki jalur spesifik menuju jaringan tujuan. Jadi router tersebut akan mengirim paket ke satu jalur utama yang sudah ditentukan. Untuk menguji hal ini saya menghapus router 1 dan menghapus static router 1 dan router 3 dan perintah ini no IP route. Kemudian saya menambahkan default route dengan perintah ini.
Terus saya cek kembali show IP route. Nah, di sini akan ada terlihat tanda S yang ada bintangnya, itu menunjukkan bahwa default route itu sudah aktif. Selanjutnya saya, coba lakukan ping antar jaringan lagi, ini, dan hasil pingnya tetap berhasil karena router akan mengirimkan paket melalui default router menuju router berikutnya. Nah, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa router memerlukan informasi routing agar dapat mengirim paket ke jaringan lain. Kalau static route itu digunakan, eee, menentukan jalur spesifik menuju jaringan tertentu, sedangkan default route digunakan sebagai jalur umum ketika router tidak mengetahui tujuan secara detail, gitu. Jadi, dengan konfigurasi tersebut, seluruh jaringan pada topologi ini berhasil saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi. Sekian penjelasan praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.